Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalia kembali menyapa Tribuners, tentunya kita di program Perempuan Bercerita. Seperti biasanya ya, kalau di program bercerita tentunya kami menghadirkan sosok-sosok perempuan yang luar biasa, yang ahli di bidangnya, kemudian bisa membawa pengaruh yang baik di lingkungan dan daerahnya. Dan saya bangga sekali bisa mengundang salah satu sosok yang tentunya karya-karyanya sudah dikenal ya, dan begitu dicintai oleh orang-orang yang sudah langsung bersentuhan dengan apa yang beliau karyakan ini. Nah, untuk kita akan melaju sebelum saya memperkenalkan ya. Kita saksikan dulu, ini dia salah satu karya yang turut dipanggungkan. Berikut ini Tribuners. Bagaya by Evi, senang sekali kami langsung menghadirkan foundernya, ada Evi Hehanusa di studio tribunambon.com. Tribuners yang berada tepat di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Siriman, Kota Ambon. Selamat sore Mbak Evi. Selamat sore Kak Ajeng. Dangke sudah mau hadir menyanggupi undangan tribunambon.com tentunya juga di program Perempuan Bercerita. Ya. Dan tadi kita sudah sama-sama melihat ya, itu ada karyanya Mbak Evi yang turut ya ikut di catwalk salah satu event yang ada di taraf nasional di Indonesia tentunya ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh seperti apa sih sepak terjang dan juga karya-karya, inspirasinya, dan kenapa sampai ada latar belakang budaya yang ingin dijaga di sana bersama dengan Mbak Evi tentunya. Namun sebelumnya Tribuners, mari kita dalami dulu ya latar belakang seorang Mbak Evi. Turut hadir di Perempuan Bercerita untuk sore hari ini. Mbak Evi mungkin boleh share ke kita ya, terutama juga untuk anak-anak muda nih yang mungkin masih meraba-raba meskipun sudah mengenali apa sih yang menjadi kemampuan mereka, tapi masih tertatih ya, ataupun ragu untuk melangkah begitu. Kita flashback lagi di awal mula Mbak Evi menekuni ya passion ini di bidang fashion, design, seperti itu. Ya, jadi terima kasih sebelumnya juga sudah mengundang saya dan Bagaya. Asik. Untuk hadir di sini. Jadi sekilas cerita, dulu selesai SMA itu saya memilih untuk menekuni. Ya mungkin waktu itu tuh orang belum berpikir untuk bagaimana apa sih yang dipilih itu, karena zaman itu tahun 80-an. Tahun 80-an dan saya belum ada di sana. Tahun 80-an. Jadi waktu itu kan orang masih mindsetnya jadi insinyur, jadi dokter. Tapi saya sendiri berpikir karena memang punya basic gambar, senang menggambar. Jadi pikirannya waktu itu pengen sekolah yang ada gambar-gambarnya. Terus waktu itu termotivasi karena melihat di majalah ada Bung Samuel Watimena, ada Cusilatu, Robi Tumewu zaman itu. Wah, saya harus sekolah yang kayak begini gitu. Jadi ketika itu orang pada mikir, ini sebenarnya mau sekolah apaan? Termasuk kedua orang tua. Tapi berkat kegigihan untuk meyakinkan, akhirnya berangkat sendirilah menuju ibu kota. Berarti saat itu sempat ditentang gitu ya? Iya, jadi nganggur 6 bulan. Setelah lulus SMA jurusan biologi gitu. Jadi kebetulan almarhumah mami itu pengennya jadi dokter. Tapi untung
almarhum papi itu mengizinkan, terserah pilihan tapi harus bertanggung jawab. Jadi akhirnya oke, saya berangkat sendiri ke Jakarta, tapi waktu itu tidak langsung ke universitas yang dimaksud. Oke. Karena basicnya kan SMA, jadi IPA harus gitu kan? harus minimal punya keterampilan menjahit. Karena untuk kuliah itu kita harus bisa menjahit. Kenapa? Universitas apa? Jadi itu akademi. Iya, dia belum setingkat universitas. Sampai sekarang dia masih akademi, tapi merupakan akademi satu-satunya di Indonesia dan pertama di Indonesia untuk fashion design. Cool. Itu. Jadi waktu itu juga belum tahu sebenarnya untuk ke kampus itu, ke ke akademi itu. Jadi pikirnya waktu itu hanya bagaimana kursus dulu untuk mendalami pecah pola dan sebagainya dan sebagainya. Jadi setahun itu tinggal di salah satu tempat kursus yang memang di bawahnya itu dia ibunya memberikan kursus, tapi di atasnya ada kos-kosan. Jadi saya tinggal di situ, saya kursus di situ dari pagi dari pagi jam 9 sampai jam 6 sore. Bener-bener sampai blenger. Karena setahun itu bener-bener full dari basic belajar jahit yang basic sampai gaun pengantin. Ya. Berarti selama setahun itu skill yang dipelajari paling basic yang tadi menjahit. Menjahit dulu. Setelah itu saya kembali ke Ambon karena harus menunggu semester baru kan. Setengah 6 bulan berikutnya saya kembali lagi ke Jakarta dan saya kuliah di Akademi Seni Rupa. Itu kayak sudah saya siap nih untuk masuk ke akademi ini karena persyaratannya itu gigi banget gitu karena ingin membuktikan juga kedua orang tua bahwa apa yang menjadi pilihan saya itu benar-benar menjadi itu passion saya gitu. Jadi akhirnya masuklah dan kuliah di situ dan alhamdulillah puji Tuhan 3 tahun persis saya selesai. 3 tahun ya, persis karena itu akademi. Jadi kalau misalnya kita mau lanjut S1 itu biasanya masuk ke FKIP, Fakultas Keguruan, Tata Busana. Bayangan saya waktu itu saya jadi guru gitu. Jadi masih sempit gitu kan. Jadi masih pikirannya saya waktu itu tuh masih idealis, pengen jadi desainer gitu. Benar. Jadi waktu itu alhamdulillah puji Tuhan begitu selesai skripsi 2 minggu langsung ditarik oleh salah satu perusahaan batik ternama di Indonesia. Untuk langsung, jadi belum wisuda sebenarnya. Jadi begitu selesai skripsi, dua minggu setelah itu saya langsung kerja. Jadi nggak ada itu yang namanya main-main. Berarti setelah lulus ya pas wisuda itu langsung digait sama perusahaan. Langsung. Menetap di Jakarta. Menetap di Jakarta. Untuk berapa lama? 20 tahun. Kembali lagi ke 2009 akhir. 20 tahun di Jakarta. Berarti sekitar 10 tahun terakhir baru balik ke Ambon begitu ya. Maevi, 20 tahun di Jakarta, tentu saja mama kota nih ya, istilahnya penuh dengan segala macam sektor yang tentunya ada banyak impian orang yang bisa terwujud di situ. Apa yang membuat Maevi kemudian balik setelah 20 tahun membangun semuanya di Jakarta? Iya, jadi ketika bekerja di salah satu perusahaan itu, kemudian saya menikah, lahirlah Erika. Terus kemudian ya waktu itu di Jakarta nggak ada gitu yang mau nungguin anak gitu, jadinya ya sudah saya resign. Akhirnya benar-benar full jadi ibu rumah tangga. Nah tapi di tengah-tengah itu kadang-kadang ada pemberontakan diri. Pengen banget gitu nih. Tapi gitu kan. Akhirnya ya iseng-iseng aja, kadang-kadang suka terima apa gitu yang bisa dikerjain gitu. Sampai pada akhirnya 2009 itu saya berpikir saya harus kembali ke Ambon dan istilahnya melakukan sesuatu lagi. Dan waktu itu memang kembali ke Ambon dengan anak-anak gitu. Membawa impian bahwa saya bisa melakukan sesuatu di sini gitu. Padahal setelah 20 tahun saya jadi meraba-raba lagi sebenarnya Ambon bagaimana. Kan waktu itu setelah selesai konflik ya. Jadi agak-agak bingung sebenarnya juga sih. Katakanlah jalan takdir yang membawa Maevi dan keluarga balik lagi ke Ambon begitu ya. Dengan passion yang tadinya memanggil-manggil dalam diri Maevi itu kala itu
bayangannya apa untuk bisa kembali ke jalan itu meskipun di kota kecil di bagian timur Indonesia ini? Ya, jadi yang ada di kepala itu bagaimana waktu dari sana ya, mikirnya gini, sampai di Ambon pasti banyak hal yang bisa dibuat gitu, pasti banyak hal yang bisa dilakukan, banyak apa ya, obsesi sebenarnya ketika mau pulang ke Ambon itu dengan segala macam, wah pasti di Ambon saya bisa bikin ini, bikin itu. Ternyata begitu sampai di sini, oh wow, ladang kosong gitu ya. semuanya gitu, berjuang sendiri, sekitar 7 tahun. Sekitar 7 tahun. Ya. Itu benar-benar 2010 saya mulai membuat Bagaya, tapi semua dilakoni sendiri. Semua dilakoni sendiri. Untuk SDM-nya juga nggak ketemu. Untuk hal jadi ya di satu sisi masih meraba pasar. Meraba pasar, pangsa pasar di Ambon pengennya di sini kayak apa sih gitu-gitu, masih meraba gitu. Terus awal start untuk bikin Bagaya itu saya menerima ini personal order. Gitu, jadi kayak jahit, hanya jahit gitu, tapi dengan satu kelebihan lah, saya bisa mendesain gitu. Jadi kalau ada yang datang pengen ini pengen itu, ya saya desain, ngoret-ngoret ini loh kayak gini, ngelihat postur tubuh dan segala macam dengan berdasarkan basic yang ilmu yang saya punya, itu yang dipakai. Jadi mungkin saat itu awal-awal sih juga gini, orang pada oh iya ya gini. Saya juga menjelaskan ini harus begini, ini harus begini. Jadi sampai saat ini juga ketika ada yang mau ini, oh ini kekurangannya di sini, kita tutupinnya seperti ini. Jadi konsultasi lah. Kalau di sini maaf gratis ya. Tapi kalau di luar kan di Jawa kan itu juga dihitung sebenarnya. Tapi di sini sampai sejauh ini ya masih. Jadi yang dihitung adalah tenaga jahitnya saja begitu ya? Ya. Padahal apa namanya? Ya tadi personal order sesuai order kayak gitu kan. Oke, Mbak Evi. Berarti Bagaya ini dia didirikan pada tahun 2010 ya? 2010. Setahun setelah Mbak Evi tiba di kota Ambon. Jadi sebenarnya brand Bagaya itu sebenarnya udah ada dari Jakarta sebenarnya. Tapi itu masih saya udah sering ngoret-oret gitu ya. Kalau saya punya brand itu namanya pasti Bagaya. B aksen gaya. Jadi banyak kan Begaya. Jadi bisa diartikan beta gaya atau batik gaya gitu sebenarnya gitu. Karena waktu itu tapi ya udahlah B aja gitu. Tapi begitu biar bisa multi meaning gitu. Ya, jadi begitu sampai di sini saya tetap harus pakai brand itu gitu. Tapi akhirnya setelah mau dihakikan itu harus berubah, Bagaya by Evi. Harus lebih identik gitu. Karena ada di kalau nggak salah sih di Jawa Timur waktu itu dia punya juga walaupun itu hanya pengucapannya saja yang sama, tulisannya beda tetap nggak bisa. Jadi saya akhirnya disarankan untuk pakai yang lebih spesifik, akhirnya Bagaya by Evi. Gitu. Oke, Mbak Evi, setelah Bagaya hadir, Begaya ya? Sebutannya gitu? Bagaya. Iya. Oke. Bagaya hadir ya. Dengan semua kemampuan Mbak Evi kala itu dikerahkan ya untuk bangun Bagaya dan juga sambil mencari SDM yang mungkin bisa terus bisa turut bantu gitu kan menopang untuk menopang pembuatan karya-karya itu. Mbak Evi dipikirkan kala itu bahwa nanti akan ada masa di mana orang tuh akan melirik karya Mbak Evi gitu. Optimis sebenarnya. Walaupun kadang-kadang, waduh, ini ya tetap ada aja kendala inilah, sandungan inilah, itulah. Tapi tidak mematahkan semangat. Justru, berarti saya harus lebih fokus lagi, lebih serius lagi gitu untuk menata apa yang harus saya jalani ke depan gitu. Jadi seiring berjalannya waktu saya makin mengerti pasar saya ada di mana, orang-orang yang mana yang harus saya
yang lebih saya fokuskan gitu. Jadi tidak bisa semuanya, misalnya untuk pasarnya saya nggak bisa yang di bawah, menengah atau atas. Saya harus milih sebenarnya harus ada di mana supaya lebih concern sebenarnya. Sebenarnya gitu. harus kayak gitu, tapi masih serabutan. Waktu juga. itu tuh masih serabutan. Makin kesini, alhamdulillah puji Tuhan, makin tahu harus ada di mana gitu. Baik. Oke, Mbak Evi, kalau kita mau lihat karya-karyanya Mbak Evi ya, salah satunya juga ada yang sudah kita tampilkan di sini. Iya. Batik ya ini ya. Artinya bahwa di setiap karyanya Mbak Evi itu juga ada hal yang ingin ditonjolkan di situ, yaitu budaya kita. Ya, betul. Kenapa Mbak Evi kemudian mengambil itu sebagai, saya katakanlah itu sebagai salah satu inspiratif dalam pembuatan karya Mbak Evi? Mungkin ada inspirasi lain begitu, mungkin Mbak Evi bisa dijabarkan aja. Jadi Bagaya itu akhirnya sekarang dia bukan cuma membuat yang personal order, atau saya personal order dari yang basic sampai gaun pengantin. Itu saya terima gitu. Kemudian saya punya batik, karena ya saya bilang tadi passionnya di batik itu karena dulu begitu selesai kuliah langsung di perusahaan batik gitu. Jadi benar-benar jadi jatuh cinta bener sama batik gitu. Jadi ketika sampai di sini, apalagi sih yang saya bisa buat selain saya terima orderan? Oh, saya pengen buat batik. Karena sejauh ini kan tidak ada batik Ambon. Ada dulu dibuat oleh Ibu Rala Halo, tapi kesininya kan kurang jalan gitu mungkin. Tapi ada lah beberapa orang yang mencari. Tapi itu tidak dengan proses batik gitu. Batik itu adalah proses dengan handmade, bukan dengan, kan kita kadang-kadang rancu ketika bilang batik, tapi itu ternyata tekstil. Itu kan yang keliru. Nah, saya tetap produksinya batik, prosesnya batik tulis dan batik cap, tapi ada juga dengan kombinasi tulis. Karena mengingat pangsa pasar ya, saya memang menunjukkan, maksudnya ditujukan untuk kalangan masyarakat di Maluku dulu, Ambon dulu gitu. Bagaimana kita mau jual keluar kalau kita punya sendiri sini belum cinta gitu. Iya, itu yang ada di pikiran saya, bahwa bagaimana saya mau menjual karya batik Ambon yang dari Maluku ini keluar kalau kita sendiri di sini belum mencintai apa yang kita punya gitu. Berarti Mbak Evi ingin mengajak mungkin ya generasi dari generasi ke generasi, terutama generasi muda ya, untuk mencintai batik itu sendiri dulu, batik Maluku gitu ya. Batik sendiri dulu, baru bagaimana supaya bisa menjaga hal itu biar tetap eksis gitu. Iya. Terkait dengan batik ini juga kan, karena waktu beberapa tahun lalu itu kan Indonesia batiknya diakui UNESCO. Nah, itu juga yang menjadi salah satu kekuatan. Oh, saya tetap harus jalan gitu. Jadi mulai membuat batik itu di 2011. Membuat batik di 2011. Awalnya cuman prosesnya tulis. Saya waktu awal membuat itu malah tulis gitu. Hanya beberapa ya custom lah gitu. Tapi kesini ada lagi yang permintaan. Ya udah saya jalan lagi, tapi dengan proses cap, dan puji Tuhan, alhamdulillah sampai hari ini makin diterima. Lalu berapa motif saya dari 2 motif, 3 motif sampai sekarang udah 11 motif. 11 motif ya. Kalau yang ini motif apa nih? Kalau yang ini nih yang paling baru. Ini motifnya ini adalah dari anggrek klarat, lele buku itu. Tapi motif ini kan motif kakehang. Motif-motif ini kan motif-motif kakehang sebenarnya. Ini kalau di bahasa batiknya ini tanahan. Ini tanahan bagian dalamnya, tapi yang motif utamanya nih kan ini sebenarnya anggrek larat. Dua warna ini nih dibuat kemarin untuk koleksi raya. Koleksi raya. Kalau lihat di Mufest itu yang keluar kan ini. Ya, walaupun cuma satu yang ditampilkan, tapi bersyukur banget bahwa itu akhirnya bisa hadir di panggung nasional gitu. Walaupun dengan teman-teman dari komunitas Funky Kebaya gitu. Itu sama berarti di Mufest itu sama dengan Funky Kebaya itu ya, satu event kah atau enggak? event Jadi yang berbeda? kita
saya tergabung dalam komunitas Funky Kebaya, satu-satunya dari Indonesia Timur kali. Jadi kebetulan itu yang memprakarsai Funky Kebaya itu adik saya, adik tingkat, Leni Agustin, desainer ternama Indonesia itu. Nah, dia yang membuat Funky Kebaya. Lalu saya sering ceritanya itu karena saya kan pengen banget gitu, apa sih yang menjadi budaya Maluku yang bisa kita olah untuk tampil di nasional gitu. Nah, ketika Leni membuat Funky Kebaya, dan ini saya orang yang paling sering ngikut ininya dia, kayak misalnya dia punya tampilan, ada wawancara di mana itu saya biasanya sering ikut karena saya melihat bahwa ada nilai-nilai positif yang bisa saya ambil dari situ untuk bagaimana juga mengembangkan apa yang ada di Maluku. Betul, gitu. setidaknya selain pengembangan diri yang dicari di sana ya, itu juga menjadi inspirasi untuk membuat karya-karya baru seperti itu. Jadi dengan ada di Funky Kebaya itu ada hal-hal yang bisa saya hadirkan di nasional, di kancah nasional, dengan berbasiskan apa yang kita punya di Maluku melalui gitu. salah satu event yaitu MUFES itu ya. MUFES. Sebelumnya itu kita ada kegiatan yang di Jogja itu pertama kalinya saya terlibat, itu benar-benar langsung datang di Jogja dan membawa apa yang menjadi kekhasan dari daerah Maluku, kebaya, tapi diolah dengan fashion item kekinian untuk anak muda. Itu karya dari kain ini juga, modelnya kayak untuk kalau lihat di Instagram saya itu ada kan yang bawahannya semuanya pakai batik, memang beda-beda sih ya, tapi itu semuanya motifnya motif Maluku gitu. Nah, atasnya itu karena komunitasnya Funky Kebaya, jadi kebaya-kebaya yang dibuat dengan gaya kekinian gitu. Nah, kalau dilihat yang saya bawa itu kebaya Maluku sebenarnya, kebaya Ambon. Kan saya bilangnya kebaya Nona, koleksi kebaya Nona. Ya. Walaupun dalam tema besar saya tahun ini itu Molucca Romance. Ya, jadi waktu itu kebaya Maluku dihadirkan dengan gaya kekinian. Jadi terlihat sekali kalau teman-teman dari desainer dari Jawa itu kan banyak yang ikut siluet badan, tapi kita kan Maluku lebih kepada yang lost gitu. Nah, itu yang saya ambil. Dan itu yang membedakan dari daerah lain, terutama yang di Jawa ya. Oke, Mbak Evi, di Jogja itu melalui Funky Kebaya itu merupakan panggung pertama Mbak Evi di tingkat nasional ya. Panggung pertama balik lagi. Iya, dan balik lagi gitu. Benar, balik. Setelah panggung comeback lah ya. Gimana sih perasaan Mbak Evi ketika karyanya akhirnya ditampilkan di situ? Bersyukur sekali. Nomor satu bersyukur karena pada akhirnya apa yang menjadi mimpi, bukan mimpi untuk menjadi terkenal, enggak. Tapi apa yang bisa saya bawa dari Maluku ke nasional itu akhirnya bisa terjadi hari itu. Itu saya bersyukur sekali gitu. Terharu, bersyukur, bangga karena apa yang menjadi mimpi, harapan untuk sesuatu yang dari Maluku tuh bisa ada juga di nasional gitu. Baik, gitu. Mbak Evi, kalau kita balik lagi di daerah ya, di Maluku sendiri, terutama di kota Ambon ya, menurut Mbak Evi, perkembangan fashion, terutama yang dibalut dengan budaya seperti itu, seperti apa sih saat ini? Kalau saya lihat sih beberapa tahun belakangan ini semua kan digiatkan lagi kembali mencintai apa yang menjadi tradisi gitu. Cuma ada catatannya gitu. Terkadang yang terjadi di luar itu suka dikatakan bahwa ini modifikasi, tapi modifikasinya tuh salah kaprah gitu. Kalau misalnya kita memodifikasi sesuatu berbasis budaya, itu kita harus tahu benar akarnya, asalnya gitu. Jadi ketika kita membuat sesuatu lagi, diberikan sentuhan yang kekinian, itu kita tidak salah dan gitu. tidak asal. Ya, tidak asal gitu. Karena kalau misalnya hanya bilang bahwa oh ini modifikasi, tapi hanya asal
nempel, asal comot, asal naro gitu, itu bukan modifikasi gitu. Jadi memang senang sih karena di luar sudah banyak, maksudnya kecintaan terhadap budaya itu makin baik. Cuman memang harus lebih diarahkan. Saya mengerti bahwa ada banyak hal yang menjadi ketidaktahuan karena kita kurang literasi. Di Maluku untuk hal-hal yang menyangkut budaya itu kita kurang literasi. Iya, jadi saya sendiri juga agak kesulitan juga ketika mau mengolah busana itu tuh harus lihat benar gitu. Oh iya, ini harus merangkai. Ini ada di tahun berapa? Saat itu di dunia lagi trennya apa? Itu kita harus paham itu. Nggak bisa serta-merta. Oh ini terus kita main angkat aja. Nggak bisa. Basicnya di mana? Ininya asalnya dari mana? Contoh. Terkonsep gitu. Iya, contoh canela. Oke. Kak Ajeng tahu canela? Canela itu selop yang kayak Aladin yang ujungnya agak lancip. Ya, ujungnya agak naik gitu. Itu saya kan kemarin sempat pakai untuk pemotretan. Sempat pakai untuk malah di Jogja itu saya pakai untuk Pragawatinya pakai sengaja itu. Nah, memang ada yang akhirnya komen ke saya. Itu kan cuma boleh dipakai oleh ibu-ibu raja, terus untuk mama-mama nyora gitu. Saya sih nggak tanggapin karena saya masih dalam bagian penelusuran bahwa itu kan tidak ada tertulis bahwa itu hanya untuk orang-orang tertentu gitu. Padahal itu sebenarnya adalah pengaruh yang dibawa dari India. Nah, yang pengaruh salah satu. Kalau saya tuh sempat waktu di Jogja itu cerita lucu. Teman-teman desainer yang lain tuh gini, selopnya lucu banget ya, namanya apa? Canela. Nah, pasti ada pengaruh Indianya. Iya benar, itu pengaruh India. Iya, kayak roti cane. Saya langsung, iya ya. Jadi ngeh juga. Kalau ternyata, iya benar itu. Nah, saya menariknya juga dalam satu benang merah ketika kalau bilang India, masa sih? Pasti ada orang yang nanya, masa sih ada pengaruh India? Jangan salah. Saudara-saudara kita di Maluku Barat Daya itu punya di Pulau Babar itu punya harta seserahan itu namanya kain basta itu dari India. Jadi jalur itu tuh jalur sutra sebenarnya. Jadi saya harus merangkainya perlahan gitu. Jadi apa yang saya angkat itu harus benar-benar saya pertanggungjawabkan karena itu menyangkut apa yang menjadi budaya daerah Maluku. Dan gitu. itu juga kan menyangkut dengan apa ya, hak cipta begitu ya. Dan kalau misalkan ada orang klaim ataupun kita klaim dan hal itu bisa saja jadi konflik antara desainer ataupun penikmat fashion itu sendiri gitu loh. Betul. Jadi di dalam berkarya saya akhirnya harus memisahkan antara yang memang benar tradisi dan apa yang sudah menjadi sentuhan kekinian gitu. Jadi itu harus dipilah. Jadi kalau teman-teman dari komunitas dari apa namanya Funky Kebaya itu lebih ke tidak menyentuh yang tradisionalnya, tapi karyanya itu berbasis kepada pengetahuan akan yang tradisional itu. Jadi enggak ini. Jadi setiap karya dari teman-teman Funky Kebaya itu harus 70% itu tidak mengubah bentuk asli. Bentuk aslinya hanya dimodif namun beberapa saja tanpa harus merubah bentuk asli. Itulah tapi apa ya? Dihadirkan dengan kekiniannya itu budaya kan ya. Artinya bahwa di sana ada upaya untuk melestarikan dengan perkembangan yang ada tanpa harus merusak budaya itu sendiri atau tradisi itu sendiri gitu. Ini luar biasa sekali, bisa terlihat dari karya-karyanya Mbak Evi. Ada juga yang pernah fashion street, fashion, itu diangkat dengan tema Mama etnik Papa Lele. Yes, ada juga yang etnik itu luar biasa sekali. Jadi sebenarnya itu juga pengen biar anak muda juga, apa sih yang kita yang bisa kita buat gitu dengan melestarikan budaya. Saya suka ngomongnya tuh budaya Bapake. Budaya Bapake. Ya. Jadi dengan begitu tuh kita juga, oh iya ya ternyata budaya Bapake orang-orang tua kita tuh juga sebenarnya bisa kita pakai sekarang. Kalau dulu orang-orang bisa pakai kebaya ke pasar, ke ladang, kemana.
Masa kita sekarang nggak bisa pakai? Bisa lah dengan gaya kekinian. Dengan gaya kekinian. Itu apa ya, dari cara berpakaiannya seseorang itu kan bisa memunculkan atau memperlihatkan karakter diri daripada seseorang itu. Kalau kita kebetulan memakai baju atau busana yang ada representasi budaya kita di sana, orang udah pada dari jauh udah pada tahu, oh dia dari Maluku misalnya, dari Ambon misal, dari Tanimbar misalnya, dan itu sangat luar biasa sekali sih. Saya tadi jadi ingat apa ya, agak lupa gini, tapi saking masih terkesima gitu ya. Mbak Evi, kendalanya masih dirasakan hingga kini nggak sih dalam menggeluti bidang ini? Kendala, ada beberapa sih sebenarnya. Contoh, yang pertama untuk SDM. SDM yang benar-benar mumpuni lah itu untuk bisa, karena itu membantu sekali saya itu, karena jujur saja sampai sekarang saya masih kerjain juga semuanya. Mulai dari apa ya, proses pembuatannya dari mana? Jadi kan misalnya mau untuk personal order misalnya, ya saya dari terimanya sampai membuat polanya gitu, sampai memotong itu kainnya itu. Selanjutnya dijahit oleh ada 2 orang anak saya. Saya menganggap mereka seperti anak. 2 anak bisa saya. Jahit. Saya pengen jahit, pengen apa ya, menggali mungkin dalam diri ini bisa menjahit gitu. Saya pengen jahit sih. Ayo. Nanti belajar lagi dah. Ya, jadi dua anak yang membantu saya itu mereka menjahit. Nah, sampai sekarang untuk hal memayat juga saya masih hal-hal yang detail-detail yang itu tuh saya masih megang sendiri. Memang itu agak kesulitan sebenarnya karena akhirnya saya tidak bisa leluasa untuk mengolah lagi apa yang lain gitu. Karena waktunya kepake untuk proses yang tadi gitu loh. Kadang-kadang ya suka kecapean sendiri gitu, tapi ya tetap harus semangat lah gitu. Betul. Kayak ini batik masih mendesain sendiri, ini sendiri, ngatur warna apa segala macam semuanya sendiri gitu. Nah, saya butuh sebenarnya anak-anak yang istilahnya mau begitu, ayo kita ini, tapi memang agak sulit susah ya, tapi untuk menemukan yang punya potensi-potensi itu ya. Jadi anak-anak SMK, anak-anak SMK harusnya lebih giat lagi untuk ini, bukan cuma sekedar menerima ilmu aja di sekolah ini, tapi mereka sendiri harus berusaha menggali apa sih yang bisa ini. Jadi belajar di sekolah bukan cuma soal membuat baju, tapi fashion dan turunannya juga semua sekarang itu dunia kreatif luar biasa, luar biasa. Kalau memang salah satu kendalanya adalah SDM ya, tentu saja Mbak Evi, apa yang perlu dalami atau digeluti agar bisa mendapat standar itu, terutama untuk adik-adik kita mungkin generasi saat ini yang sebenarnya sudah menjalaninya seperti lulusan SMK ataupun yang tanpa mengambil jurusan tertentu juga mereka pengen di situ, cuman agak bingung gitu untuk memulainya, atau misalkan mau bekerja dengan orang yang di bidang desainer dan mengambil posisi yang dia benar-benar pahami juga gitu. Ya, saya memberi contoh dari diri saya sendiri. Kalau kita mau sesuatu itu kita harus benar-benar serius gitu. Apapun itu kita harus memang benar-benar serius. Jadi kalau misalnya sekolah di SMK ngambil jurusan busana, jangan sekedar kita oh ya udah sekolah pulang tidur sama itu pelajaran. Enggak, ya namanya kayak begitu tuh harus rajin praktek, harus rajin. Apalagi sih handphone sekarang itu semuanya tuh ada di situ, YouTube segala macam ada di situ. Kalau dulu kan kita nyari sendiri, bukan nyari sendiri. Sekarang semuanya ada di situ. Jadi harus benar-benar punya niat yang sungguh untuk bagaimana menambah apa namanya pengetahuan, ya pengalaman, keterampilan semuanya.
Jadi nggak cuman oh datang ke sekolah terima terus pulang tidur sama itu barang, nggak bisa. Memang benar-benar sendiri harus dari dalam diri sendiri. Rasanya bukan cuman untuk anak-anak ini, untuk semua hal. Sama kayak orang yang pengen bisa bermain satu alat musik, betul. Ya dia harus membeli alat musik itu at least dan juga belajar gitu loh, betul. Berlatih dan segala macam. Karena ini skill ya. Butuh pengorbanan memang. Dan skill kalau tidak diasah, memang dia cuma stuck di satu tempat itu dan jangan membayangkan hal yang luar biasa kalau kita sendiri tidak ada dorongan dalam diri. Iya. Tadi ya SDM, belum lagi kalau misalnya untuk bahan baku. Gitu. Memang untuk kita di sini untuk mencari, misalnya kayak saya mau buat satu gaun yang menjadi obsesi saya gitu, agak-agak sulit karena memang kadang-kadang juga terkendala dengan bahan material itu juga. Terus kalau misalnya yang agak-agak ini juga adalah persaingan harga. Nah, itu dia. Iya. Mungkin kita agak masuk nih ya. Untuk personal order misalnya, butuh berapa lama untuk bisa menyelesaikan satu personal order? Katakanlah ya gaun pengantin lah. Kalau gaun pengantin itu biasanya paling cepat itu 1 bulan. Paling cepat. Itu mepet-mepet udah kita memang karena biasanya sih saya menyarankan untuk 2 bulan lebih gitu, karena itu berkaitan juga dengan jadwal pekerjaan saya. Terus juga kadang-kadang ada tingkat kesulitan dari gaun yang mau dibuat, itu kadang-kadang bahannya juga saya harus pesan dari luar. Nah, yang membuat saya kalau boleh sih jauh-jauh hari gitu. Kadang-kadang juga ada sih yang cuman nggak cukup sebulan udah mau. Tapi ada hal lucu nggak sih ketika si calon pengantinnya, ibu saya mau dong pesan baju untuk nikahan bulan depan, tiba-tiba gain weight, tidak sesuai dengan ukuran sebelumnya pas datang fitting, atau hal lucu lain sama pengantin itu pasti ada deh. Kalau cerita pengantin itu ya soal perubahan bentuk badan dari saat pertama ngukur sampai hari H itu sering terjadi. Ya, ada yang lucu yang pernah terjadi itu adalah tapi lucu gitu karena sampai besok mau ini malamnya tuh masih bilang saya mau lebih seksi lagi. Ditambahin lagi jadi makin seksi lagi, tapi pede sekali, tapi ya hari hanya keren aja gitu karena orangnya memang pede. Jadi gaun pengantin misal ini bukan cuma untuk gaun pengantin, untuk semua hal. Gaun itu harus memang dari pedenya kita yang punya. Kayak gitu, baju itu tuh memang diciptakan untuk kamu gitu loh. Iya benar. Jadi harus benar-benar istilahnya menyatu dengan dirinya kita gitu. Percuma gitu kita mau baju yang begini-begitu segala macam, tapi begitu pakai kita yang pakai nggak pede gitu. Jadi memang harus senyamannya kita gitu. Ada pengantin juga yang gaunnya tuh pengennya yang simple, tapi yang ini giliran dipakai gitu benar-benar dirinya gitu. Jadi memang itu yang harus mengenal. Ada beberapa itu tuh pengantin yang saya bilang benar-benar dia mengenal dirinya. Itu. Jadi gaun yang mau dia pakai tuh benar-benar di dia gitu, menyatu sama dirinya gitu. Tapi itu saya dia juga sudah mengenal dirinya dan apa yang dia ingin untuk. Betul. Tapi ini juga cerita sebenarnya bahwa ada gaun-gaun mengerjakan gaun pengantin itu beda dengan saya mengerjakan gaun yang lain gitu. Karena bedanya di mana? Selain memang tingkat kesulitan udah pasti. Tingkat kesulitan pasti. Tapi saya punya doa untuk baju itu karena biar bagaimana itu adalah baju yang dia kenakan di hari hanya gitu. Jadi biasanya saya kayak gitu, saya suka ngomong pengantinnya juga berdoa, saya juga berdoa karena ini baju yang akan dia pakai di hari bahagianya. Yang kita semua berharap bahwa itu adalah baju pengantin seumur hidupnya dia gitu kan. Jadi kadang-kadang dalam proses pengerjaan itu ada hal-hal yang saya temukan yang pada akhirnya ketika itu saya ngomong dengan pengantinnya, saya bilang dia beberapa pengantin, kok Mbak Evi tahu gitu. Ya, itu saya temukan di baju pengantinnya ketika saya kerjakan. Merinding. Ya, percaya nggak percaya, tapi itu ada karena saya berpikir bahwa itulah
gaun yang akan dia pakai untuk perjalanan hidupnya, mengawali kehidupan rumah tangganya. Jadi saya juga harus benar-benar ngerjainnya. Saya punya doa, dia punya doa gitu. Jadi ada hal-hal yang kalau memang saya temukan di dalam proses pengerjaan, pasti saya ngomong, kamu begini gini gini. Kok Mbak Evi tahu? Iya, gaunnya bercerita. Wah, luar biasa. Oke, Mbak Evi, adakah range harga tertentu untuk satu gaun Iya, pengantin? kalau untuk gaun pengantin itu saya biasanya startnya dari 6,5 juta. Itu udah semuanya dengan bahan. Itu untuk perempuannya saja? Perempuannya saja. Tapi harga itu tidak menjadi standar karena tergantung dengan tingkat kesulitan model dan bahan yang digunakan. Ada yang bisa turun dari itu, tapi ada yang memang naik. Bisa lebih naik lagi. Ya. Luar biasa. Dan kebanyakan juga untuk kain misalnya ataupun ornamen yang dipasangkan di baju itu juga tidak mudah untuk didapatkan di kota Ambon seperti itu. Jadi kalau kebetulan kalau kebetulan lagi ke Jakarta atau itu, biasanya ya yang belanjaannya udah nggak lain lagi gitu. Pasti itu ya belanjaan kalau udah berkaitan dengan pekerjaan. Betul, dan juga kebutuhan di ininya. Betul, Kakak. Baik, kita boleh ke kolom komentar, adakah? Ada ya. Oke, ada di kolom komentar. Halo Tribuners, kalian yang masih setia ya menatap layar monitornya, kita live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Ada kakak dengan akun Facebook bernama Kak Febrian. Halo Kak Febrian, mau tanya gimana perasaan batik Ambon Mbak Evi sudah dipakai oleh Putri Indonesia Maluku, bahkan top 5 Putri Pariwisata Indonesia 2022. Pertanyaan keduanya adalah harapan Mbak Evi untuk budaya Maluku lewat busana ke depannya apa? Kita jawab yang pertama dulu ya Mbak Evi ya. Ya, yang pasti bersyukur ketika apa yang dihasilkan, karya yang dibuat itu diapresiasi gitu. Jadi untuk dari 2016 kalau nggak salah, saat almarhumah Jen, itu pertama kali saya mensupport para putri yang akan mengikuti pemilihan Putri Indonesia, juga ada yang Putri Pariwisata yang mewakili Maluku gitu. Jadi saya berterima kasih bahwa apa yang saya buat itu diapresiasi, dan dengan senang hati saya membantu apa yang bisa saya buat untuk mempercantik penampilan dari para putri. Nah, apa yang saya buat itu batik dan kebaya waktu itu yang akhirnya diapresiasi oleh penyelenggara Eljon kalau nggak salah untuk Putri Pariwisata Indonesia 2020. Dan akhirnya dipakai oleh 5 besar Putri Pariwisata tahun 2020 itu pemotretan Jakarta. Jadi itu juga tidak terlepas dari dukungan waktu itu Dekranasda Kota Ambon. Jadi itu dibawa dan akhirnya dipakai. Kemudian untuk tahun ini juga saya dipercayakan juga untuk membantu baju dari Putri Indonesia 2023. Lady Kendra Patiata. Pencapaian jadi ya bersyukur tahun-tahunnya itu ya, dan jadi, bahkan sampai sekarang. Setiap tahun kalau misalnya bukan cuma untuk Putri Indonesia atau Putri Pariwisata, untuk anak-anak Maluku yang biasanya meminta untuk membantu mereka, mensupport mereka dengan senang hati, apalagi kalau kebetulan saya tidak artinya waktunya bisa gitu untuk saya untuk bantu itu biasanya saya jalani gitu. Cool. Oke, Mbak Evi, ini ada pertanyaan kedua, harapan sih. Harapan untuk budaya Maluku lewat busana ke depannya apa? Harapan ya tetap berharap bahwa apa yang menjadi impian untuk membawa Maluku terutama budaya Bapakenya itu ke tingkat yang lebih tinggi lagi, nasional maupun ke mancanegara, itu tetap optimis untuk membawa budaya-budaya Maluku. Itu saya walaupun tadi yang saya bilang bahwa ada banyak kendala, salah satunya juga literasi kita yang kurang ini, tapi
itu tidak menjadi tantangan untuk bagaimana terus mengolah apa yang bisa saya buat untuk Maluku, untuk Kota Ambon. Baik. Nah, tahun ini saya ingin mengangkat khusus Kota Ambon, karena kalau bicara Maluku kan luas sekali ya, ada kota 11 kabupaten 11 kota. kabupaten kota. Ya. Nah, untuk Kota Ambon sendiri itu ada 22 negeri, 8 desa. Yeah. Nah, saya punya impian bahwa tahun ini saya bisa menghadirkan budaya Bapake dari 22 negeri dan 8 desa itu dalam satu event. Wow, kita nantikan. Ya, doanya supaya pasti. itu bisa dijalankan. Nah, dengan menghadirkan baju dari 22 negeri dan 8 desa itu, akhirnya anak-anak di Kota Ambon akan tahu bahwa ini loh ternyata kita punya ya gitu. Jadi bukan cuman kebaya putih yang itu ada dari 22 masing-masing desa punya, walaupun mungkin akan ketemu yang mirip-mirip, tapi pasti itu bisa menjadi sumber inspirasi untuk bagaimana menampilkan gaya kekinian yang bersumber pada budaya Bapake dari 22 desa 22 negeri dan 8 desa itu. Jadi 30 tempat ya, 30. Wow, kita menantikan semoga panggung jadi itu sebenarnya bisa cemerlang. Sebenarnya adaptasi dari apa yang kami lakukan kemarin bersama teman-teman Funky Kebaya itu di Jogja, itu dibuat juga event itu, dan kebaya dari puluhan tahun lalu itu semua dipajang di situ dan menjadi sumber inspirasi untuk menghasilkan karya yang baru dari yang apa yang dilakukan dulu. Luar biasa. Ada kutang-kutang kutang nenek itu colenya kita kan sebenarnya juga bentuknya nggak beda kayak jauh dari gitu kan. Kutang nenek itu keren. Oke deh, kita sangat menantikan ya untuk panggung ini bisa cemerlang dan turut membanggakan dan menjaga juga kelestarian budaya melalui fashion busana di Maluku. Maevi, untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini, apa yang ingin disampaikan ke pelaku-pelaku yang bergerak di dunia fashion terutama, dan untuk generasi muda agar tetap menjaga budaya kita di semua hal yang mereka geluti begitu? Ya, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, terutama untuk pelaku fashion, bukan saja untuk yang menjahit ya, tapi juga yang menyewakan, terutama busana-busana busana-busana Maluku gitu. Jadi sebaiknya kita juga belajar itu apa yang aturan-aturan berpakaiannya. Jadi ketika ada yang menyewa atau itu, kita tidak asal memakaikan gitu, karena terjadi itu berulang kali. Saya ngelihat bagaimana baju yang dipakai itu tidak sesuai dengan aturannya. Itu yang tadi saya bilang, harus memilah antara yang tradisional dan yang dimodifikasi. Kalau memang kita pakai yang harus memang benar-benar tradisi, itu harus benar sesuai pakemnya gitu. Jadi bukan cuma yang menjahit saja yang paham, tapi yang menyewakan juga harus. Jadi kita harus punya pengetahuan itu supaya kita tidak salah. Siapa lagi yang harus membetulkan itu kalau bukan kita sendiri yang punya itu. Kemudian untuk anak-anak muda itu, penerus generasi ke depan yang punya Maluku ya, ini kan kalian gitu. Jadi berharap sekali bahwa kecintaan terhadap budaya Maluku itu benar-benar melekat di hati masing-masing, supaya kedepannya apapun yang kita tampilkan, apapun yang kita bawa itu orang bisa melihat bahwa oh iya ini Maluku loh, ini Ambon ini, dan bangga begitu ketika orang melihat apa yang kita kenakan, apa yang kita tampilkan itu mencirikan budaya Maluku itu sendiri gitu. Jadi berharap sekali bahwa kecintaan kita terhadap budaya Maluku itu semakin ditingkatkan dalam semua hal. Baik. Dan banyak Maevi sudah hadir di Perempuan Bercerita untuk sore hari ini. Tribuners, jangan malu untuk memperlihatkan, menampilkan budaya ataupun tradisi kita, karena ada bagian identitas kita yang harus kita rawat dan juga melekat dalam diri kita.
kini dan nanti tentunya. Dan banyak sudah menyaksikan Perempuan Bercerita untuk edisi kali ini. Tribuners, kita akan jumpa dengan tema-tema menarik dan perempuan-perempuan kece lainnya. Saya Ajeng Hatalea dan narasumber kece saya, founder Bagaya by Evi, Ma Evi Hehanusa. Makasih Kakak Ajeng, dan makasih semuanya. Amato Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.